Kalau 8 tahun lalu lo masukin 100 juta rupiah ke saham Nvidia, si perusahaan chip AI sekarang nilainya bisa 22,8 miliar rupiah. Tapi kalau cuma fokus ke satu saham besar ini, lo bisa kehilangan kesempatan sekali seumur hidup lainnya. Makanya video ini bahas 8 saham terbaik buat dibeli sekarang, berpotensi triliunan dan bantu lo capai 8 miliar pertama lo. Gue Pandeka, konsultan keuangan profesional di luar negeri, dan alhamdulillah investasi gue miliaran. Yusika. Oke, saham pertama adalah perusahaan teknologi yang masih punya banyak nilai tersembunyi. Tapi sekarang market AI lagi penuh banget sama saham-saham yang overvalue atau harganya udah ketinggian. Tapi di sisi lain ada juga saham yang istilah gaulnya hidden gems yang belum naik terlalu tinggi, terutama di area infrastruktur AI. Sahamnya disebut Cloudflare. Tikernya NED. Apa sih tiker? Ini adalah singkatan saham. Kalau Bank BCA kan BBCA. Ini adalah saham cloud computing yang lagi bangun tulang punggung internet. Cloud itu kayak komputer lain di internet yang bantu nyimpen file-file besar kamu. Ada dua alasan besar kenapa gue suka saham ini. Buat jangka pendek. Tapi ada satu resiko yang juga harus lo waspadai. Pertama, kalau lo lihat produk mereka, pertumbuhannya gila banget. Dulu cuman mulai dari web hosting sederhana. Tapi sekarang mereka terus launching, keluarin produk baru buat bikin internet jadi lebih efisien. Sekarang mereka udah berkembang jadi platform cloud sendiri, saingan sama Google, Microsoft, dan Amazon. Tapi pergeseran ke sistem cloud ini penting banget. Perusahaan lain kayak Oracle bisa naik hampir 17,75% dalam 1 bulan. Tapi kenaikan Cloudflare hampir 162% dalam 5 tahun. Cuman karena permintaan cloud-nya meningkat. Artinya kalau masukin 100 juta di saham Cloudflare 5 tahun lalu, duit kamu hari ini 262 juta. Diprediksi tahun ini pasar bakal tumbuh 77%, jadi sekitar 288 triliun dan tembus 2.300 triliun di 2030. Kenapa? Karena AI butuh tenaga komputer yang gede banget buat training atau ngejalanin modelnya. Intinya sederhana, permintaan tinggi tapi penawaran atau yang bikin supply barangnya masih terbatas. Harganya ya jadi naik. Cloudflare ada di posisi yang bisa dimanfaatin itu. Dan lagi ada di sisi yang menguntungkan. Tapi pertanyaannya ini bakal bertahan berapa lama? Suatu saat orang bakal bangun lebih banyak data center. Pasti supply bakalan naik dong. Tapi sebelum itu terjadi ada masa kesempatan. Di mana Cloudflare bisa hasilin banyak uang. Analoginya gini deh. Lo lagi haus banget di taman hiburan. Di Dufan misalnya. Terus lihat air mineral 50.000 itu di vending machine. Normalnya lo gak bakal beli. Tapi kalau lo aus banget dan cuma ada itu yang ada ya lo beli. Cloudflare sekarang lagi kayak gitu, ngejual air di padang pasir di gurun. Alasan kedua, growth atau perkembangan. Cloudflare ini salah satu perusahaan paling inovatif yang pernah gue lihat. Mereka nggak cuma nambah produk, tapi kualitasnya juga terjamin banget. Bisa jalanin website, punya platform cloud sendiri, punya sistem keamanan yang kuat gitu ya. Bahkan mereka juga aktif kerja bareng berbagai pihak, termasuk Microsoft, dan penegak hukum buat ngehancurin jaringan scammers atau penipu atau phishing dan cybercrime besar di internet. Makanya nggak heran kalau pertumbuhan mereka juga kencang banget. Revenue atau untungnya tumbuh sekitar 40% per tahun dalam beberapa tahun terakhir. Tapi sekarang mulai melambat ke kisaran 30% high growth. Tapi udah mulai normalisasi lah ya. Padahal mereka udah gede nih ya, sekitar 50-60 triliunan revenue per tahun, tergantung kurs dan update terakhir. Tapi sekarang, sekitar 30% perusahaan besar Fortune 500 yang gede-gede itu udah jadi customer mereka. Jadi artinya apa? Potensi naiknya itu masih gede banget. Tapi bukan early stage juga sih. Tapi kita nggak bisa cuma lihat sisi untungnya aja. Pasti ada risikonya juga, yaitu valuation atau harga sahamnya. Harga sahamnya udah priced for growth. Alias pasar udah expect mereka bakal terus tumbuh tinggi. Tapi kalau tiba-tiba growth-nya melambat, harganya bisa langsung ke pressure. Tapi gue pegang prinsip dari Charlie Munger aja. Partnernya, investor nomor 1 di dunia, Warren Buffett. Lebih baik beli perusahaan hebat dengan harga wajar daripada perusahaan biasa dengan harga yang murah. Makanya gue ngerasa Cloudflare itu menarik. Nah, itu perusahaan bagus dengan harga wajar. Tapi gimana cara cari perusahaan bagus dengan harga yang lumayan murah? Nah, makanya lanjut ke saham kedua. Dan nanti kita bakal lihat paket saham risiko lebih rendah juga di poin-poin berikutnya, termasuk kesimpulan utama gue supaya lo bisa capai 8 miliar pertama lo dengan lebih aman. Saham kedua, AMD.
Kedua nih ya, ini Advanced Micro Devices. AMD adalah salah satu cara paling murah buat ikut main di AI. Tapi ada perbandingan klasik antara Nvidia dan AMD. Nvidia naik lebih dari 1167% dalam 5 tahun terakhir. AMD naiknya 240%. Artinya kalau masukin duit 100 juta di saham AMD 5 tahun lalu, duit kamu hari ini 340 juta. Tapi kenapa? Karena Nvidia lebih unggul di GPU. Chip yang dipakai buat AI bahkan kripto. Tapi AMD punya satu keunggulan, kalau dilihat dari valuation-nya, AMD bisa dibilang barangnya bagus tapi harganya murah. Di saat yang sama, mereka terus keluarin GPU dan teknologi baru buat data center dan AI. Tapi ingat ya, nggak mungkin cuma ada satu pemenang di AI. Demand-nya atau permintaannya itu terlalu besar. Dan AMD juga lagi bangun ekosistem software sendiri. Tapi yang menarik dari AMD, mereka nggak cuma main di GPU, mereka juga kuat di CPU. Bedanya, CPU jago ngerjain tugas yang berurutan step by step. Ini otaknya komputer. Kalau GPU bagus ngerjain banyak tugas sekaligus paralel. Chip buat gambar di komputer. Makanya GPU lebih cocok buat AI. Tapi sekarang fokus ke GPU udah terlalu berlebihan. Disitulah CPU mulai banyak peluang baru lagi. Karena tetap dibutuhin buat bagian lain dari sistem. Karena ini otaknya komputer, biar ngerjain sesuatu berbarengan. Jadi saham AMD lagi unggul banget di sini. Dulu Intel bisa jual 9 CPU untuk setiap satu CPU AMD. Sekarang rasionya turun jadi 2:1. Artinya AMD makin ngejar, bahkan Nvidia aja mulai sadar kalau ini penting banget. Mereka sampai beli saham Intel senilai 80 triliun rupiah. Kenapa? Karena mereka juga mau masuk ke pasar CPU. Di area ini AMD udah lebih dulu unggul. Tapi bukan berarti AMD bakal lebih besar dari Nvidia ya. Sekarang nih, Nvidia 10 kali lebih besar. Tapi AMD punya peluang buat tumbuh lebih cepat dari titik sekarang. Risikonya apa? Ada di marginnya atau selisih keuntungannya. Nvidia gross marginnya 70-an%, profit marginnya tinggi banget. AMD gross marginnya lebih rendah, dari 50% aja. Profit marginnya sekitar 10%. Artinya, Nvidia jauh lebih efisien buat ngasilin uang. Tapi menariknya, earnings per share AMD-nya tumbuh lebih cepat beberapa tahun terakhir. Jadi walaupun nggak akan nyusul Nvidia, AMD bisa jadi Nvidia versi 5 tahun yang lalu. Tapi sekarang kita pindah ke paket saham yang lo udah nggak asing dengernya, yang resikonya lebih rendah. Yang isi paket sahamnya udah lengkap, ada AMD-nya, ada Nvidia-nya, ada Cloudflare-nya. Yang ketiga adalah paket saham, namanya VTI. Vanguard Total Stock Market Index Fund. VTI ini kayak kode ticker ya. Sama kayak tadi, Bank BCA kan kode tickernya BBCA. Buat gampang nyarinya di Google. Ini harusnya jadi core investment lo. Biasanya porsinya bisa lebih dari 50%. Salah satu strategi paling terbukti beli paket saham ETF. ETF itu apa sih? ETF itu singkatan dari Exchange Traded Fund. Kedengarannya ribet, tapi anggap aja ETF itu ibarat keranjang investasi. Daripada lo beli saham AMD, Nvidia, Cloudflare, Apple, satu-satu gitu ya. Lo bisa beli satu produk yang isinya udah ada semuanya kayak paket saham. Di dalam VTI ada perusahaan kayak Nvidia, Cloudflare, AMD, dan sebagainya. Makanya lo nggak perlu nebak-nebak siapa yang bakal menang. Karena yang menang otomatis bakal naik sendiri di dalam ETF itu. Contoh simpelnya, dulu nggak banyak orang kan yang pegang Nvidia. Tapi kalau lo pegang VTI dari dulu, lo udah punya Nvidia dari dulu. Pas Nvidia naik gila-gilaan, lo ikut naik juga. Makanya ini disebut set and forget investing. Beli terus tinggalin aja, nggak perlu dilihat-liatin. Dalam 10 tahun terakhir, untung rata-ratanya 14% per tahun. Artinya kalau lo masukin sekitar 150 juta 10 tahun lalu di sini, sekarang jadi sekitar 555 jutaan. VTI bukan fokus dividen, tapi tetap ada sekitar 1,4%. Artinya kalau lo taruh 150 juta rupiah, lo dapat sekitar 2 jutaan rupiah per tahun. Tapi strategi pentingnya, kalau lo dapat dividen, jangan dipakai dulu, tapi di-reinvest lagi. Biar efek compoundingnya jadi gila, uangnya makin beranak banyak. Expense ratio atau biaya tahunan yang lo bayar ke pengelola ETF itu kecil banget, cuma 0,03% doang. Dan ini penting banget, return tinggi itu bagus, untung tinggi bagus, tapi biaya rendah itu juga lebih penting lagi. Makanya VTI powerful banget. Tapi lo bertanya-tanya kan, selain saham Amerika, ada nggak sih pilihan saham lain di luar Amerika? Jawabannya ada, makanya lanjut ke nomor keempat. Keempat, lagi-lagi paket saham namanya ETF International VEA, Vanguard Developed Markets ETF. Isinya sekitar 3.900 perusahaan dari Eropa, Jepang, Kanada, Australia, dan contoh sahamnya kayak SAP, software terbesar di Eropa. ASML nih penting banget nih, AI chip. Toyota,
Novo Nordisk, obat diabetes yang buat weight loss tuh. Dalam 10 tahun terakhir ada kenaikan 7,9% per tahun. Jadi kalau kita punya 150 juta, jadi sekitar 320 juta hari ini. Tapi banyak orang bilang saham internasional yang bukan Amerika itu kalah sama Amerika. Dan itu memang benar dalam 15 tahun terakhir. Tapi kalau kita mundur ke tahun 80-an, awal 2000-an, saham internasional itu kinerjanya lebih bagus. Tapi bukan soal mana yang lebih bagus. Intinya soal diversifikasi. Makanya kalau salah satu turun, yang lain bisa naik. Dividennya ini sekitar 2,6%. Kalau lo nabung 150 juta, lo bakal dapat 3,9 jutaan per tahun. Expense ratio-nya juga kecil banget, biaya adminnya cuma 0,05%. Masih murah banget. Klien gue tuh taruh 20-30% di VEA, dan gue anggap ini kayak jadi CEO atau pemilik saham negara maju selain Amerika. Tapi kenapa gue jarang invest di negara berkembang? Karena politik sering nggak stabil, data kadang nggak bisa dipercaya, makanya gue pilih negara-negara maju kayak gini aja. Tapi ada lagi nggak saham menarik lainnya? Nah, makanya kita bahas di poin berikutnya. Saham kelima, Broad.com. Nah, mereka tuh bikin chip wireless, hampir semua iPhone, AirPods, dan Apple Watch itu mereka punya kontrak gede sama Apple senilai 15 miliar dolar, sekitar 240 triliun rupiah. Mereka juga bikin chip AI buat Google dan alat network buat data center. Plus mereka punya VMware, simpelnya VMware tuh kayak otak virtual yang dipakai perusahaan besar buat jalanin sistem mereka. Tapi intinya apa? Kalau Broad.com naikin harganya besok, perusahaan terbesar di dunia tetap bakal membayar. Tapi justru itu kekuatannya mereka. Baru-baru ini Broad.com itu makin agresif di bisnis chip AI dan custom silicon. Dengan klien besarnya tuh seperti Google, Meta, ByteDance yang bikin TikTok dan OpenAI. Bikin posisi mereka makin kuat. Tapi angkanya juga gila. Revenue atau untungnya naik lebih dari 100% dalam 5 tahun. Cash flow naik signifikan dan profit melonjak setelah beli VMware. Makanya analisis lihat masih ada potensi naik sekitar 15-25%. Tapi angka down juga nggak cukup. Makanya kita lanjut ke pemain yang diam-diam jadi tulang punggung AI, dan saham ke-6 itu adalah Marvell. Bukan Marvel yang bikin Avengers ya. Saham ke-6, Marvell. Mereka ini bikin chip custom dan alat jaringan super cepat yang bikin data center tetap jalan. Bayangin data center itu kayak jalan tol data. Tapi Marvell ini yang bikin jalannya tetap lancar. Chip mereka dipakai sama Amazon, Google, dan Microsoft buat ngejalanin AI mereka sendiri. Tapi yang bikin keren, mereka jadi masuk ke salah satu perusahaan terbesar di dunia. Marvell juga naik 185% dalam 5 tahun. Artinya kalau masukin duit ke saham Marvell 5 tahun lalu, 100 juta itu sekarang duit kamu jadi 285 juta. Yang lagi bikin teknologi baru namanya Silicon Photonics. Silicon Photonics itu apa sih? Simpelnya, kalau dulu nih misalnya data dikirim pakai kabel tembaga, sekarang pakai cahaya. Jadi lebih cepat, lebih dingin, dan lebih hemat listrik. Dan itu yang dibutuhin data center sekarang. Tapi baru-baru ini Nvidia makin agresif kerjasama di area optical dan AI infrastructure. Termasuk dengan Marvell Technology. Dan integrasi teknologi mereka makin dalam ke sistem AI generasi baru. Artinya apa? Marvell jadi pemain penting di masa depan AI. Sekarang coba lihat angkanya. 18 bulan lalu mereka sempat tertekan dan profitnya kecil banget. Bahkan sempat rugi di beberapa periode. Tapi sekarang udah balik untung dan tumbuh signifikan. Revenue atau untungnya sempat tumbuh tinggi banget, bahkan di kisaran 30% dalam 1 tahun. Dan bisnis data center sekarang udah lebih dari 50% dan terus naik. Makanya analisis lihat potensi naiknya sekitar 10-15%. Tapi kalau gue jujur, masalah terbesar investasi itu bukan cuma mulai dari mana. Tapi karena kebanyakan orang jalan sendirian dan nggak tahu mau dibimbing kayak gimana. Makanya gue bikin Nafas Kekayaan Abadi Lab, komunitas buat lo yang sering mau belajar dan bebas finansial. Di dalamnya lo dapat materi lengkap dari 0 sampai advance, komunitas aktif buat diskusi, dan live session tiap bulan bareng gue. Kalau lo mau yang lebih personal, ada juga sesi one-on-one buat ngebedah kondisi dan strategi lo. Cek aja di perkasapandeka.com. Dan sekarang kita lanjut lagi. Ketujuh, gue bakal bahas paket saham ETF global namanya AWCD. Yang jadi opsinya para investor, tapi seringnya ditulis ACWDLN. LN itu bukan bagian dari nama produknya ya, tapi kode bursa. Artinya ETF ini diperdagangkan di London Stock Exchange, tapi biayanya yang rendah. Jadi gampang diperjualbelikan. Likuiditasnya tinggi. Cuman dari satu fund ini, lo udah dapat lebih dari 2.300 saham dari 47 negara. Intinya, diversifikasi gila-gilaan. Menyebar risiko gila-gilaan. Sekarang mungkin ada dari lo yang mikir, kenapa sih nggak beli S&P 500 aja atau top 500 saham di Amerika? Itu kan performanya paling bagus selama beberapa dekade terakhir.
Benar sih, tapi performa masa lalu kan nggak menjamin hasil di masa depan. Coba kita mundur ke tahun 2000-an, Wall Street sempat mengalami lost decade, alias dekade yang zonk. Dari tahun ke 2000 sampai 2009, S&P 500 malah ngasih return minus 1,36% per tahun. Tapi kalau lo masukin sekitar 1,6 miliar rupiah di awal, 10 tahun kemudian duit lo malah jadi sekitar 1,4 miliar rupiah, turun. Sementara itu, ETF global di periode yang sama justru ngasih return positif 1,65% per tahun. Yang bikin 1,6 miliar rupiah tadi sekitar jadinya 1,9 miliar. Emang nggak gede-gede banget sih, tapi setidaknya uang lo nggak nyusut di periode itu. Dan ini semua dalam dolar. Sekarang, walaupun Amerika Serikat lagi nguasain sekitar 63% dari total pasar saham dunia, tapi nggak selalu kayak gitu kok. Di tahun 1980-an, Jepang jadi raja pasar. Tapi di awal 1900-an, Inggris yang paling gede. Artinya, semua bisa berubah. Tapi itu nunjukin satu hal yang penting. Kita nggak punya cara buat nebak negara mana yang paling bakal cuan di 20-30 tahun ke depan. Ada juga yang namanya concentration risk, alias risiko terlalu fokus ke sedikit saham. Sekarang cuma ada 10 saham yang nyumbang lebih dari 40% isi S&P 500. Jadi kalau perusahaan teknologi gede tiba-tiba kepleset, wah portfolio lo bisa ikut jatuh bareng. ETF global kayak ACWD bisa ngatasin ini. Lo tetap dapat banyak exposure ke Amerika, jadi nggak ketinggalan juga. Tapi bedanya 10 saham terbesarnya cuma sekitar 24%. Jadi lo nggak taruhan masa pensiun lo dari 1-2 perusahaan atau 1-2 saham aja atau 1-2 country aja. ACWD ini ngurusin growth pertumbuhan lo. Oh ya, kalau nggak ngerti, tanya di kolom komen ya. Insya Allah gue jawabin satu persatu. Lanjut. Terakhir, ini pakai saham ETF yang fokus ke dividen, yaitu VHYD. VHYD. Vanguard FTSE All World High Dividend Yield UCITS ETF. VHYD ini domisilinya di Irlandia, pajak dividennya cuma 15%. ETF ini pegang 2000 plus perusahaan global, jadi income lo tersebar nggak cuma di Amerika. Dan karena ini berdomisili di Ireland, di Irlandia, yang lengkapnya saya bahas di video ini lebih hemat pajak ketimbang dividen ETF yang diperdagangkan di bursa Amerika, kayak SCHD atau VYM, dan lainnya. Tapi 80% uang liquid gua ada di ETF, paket saham, obligasi, dan cash, semua dalam dolar. Kenapa? Karena itu yang gue merasa aman dan cocok sama profil risiko gue. Hanya 10% di saham tunggal. Jadi semua saham dan ETF yang gue sebut di video ini harus kalian riset dan pelajarin. Yang untung dan cocok buat gue belum tentu tepat buat kalian. Konsultasikan ke financial planner kalian dan 8 miliar bisa didapat pakai satu ETF aja kok. Misalnya ETF VTI, kamu nabung 5 juta rupiah aja selama 23 tahun, dengan untung rata-rata 14%, kamu bakal sampai 8,3 miliar. Dengan modal totalnya yang kamu masukin itu 1,4 miliaran. Sisanya untung semua. Karena fokus investasi bukan tebak-tebakan saham, tapi konsistensi dalam jangka panjang di paket saham besar. Jadi kalau mau tahu cara investasinya, step by stepnya nonton video ini ya. Sip, assalamualaikum.